memasukkan data. Ya, untuk itu info yang saya terima dari FeedLab katanya sudah kalian ambil untuk lembar berita acara dan lembar presensi. Betulkah itu? Tolong direspon deh apa yang saya tanyakan biar kita efektif waktunya. Tolong direspon. Apakah lembar berita acara dan lembar presensi sudah ada di tangan kalian? Sepertinya belum, Bu. Ya, belum, Bu. Kenapa tidak diambil? Katanya sudah diumumkan oleh Mas Pandit. Ini saya juga hanya dapat dari info dari Mas Pandit sih, bahwa untuk presensi hari ini nanti kegiatan pertama ini FeedLab ini belum bisa lewat OJW, tetapi mahasiswa sudah harus mengambil berita acara. Ya, tolong nanti diambil ke Mas Pandit. Kalian mengisi tanda tangan basah. Kan satu lantai saya dengan Mas Pandit. Langsung serahkan saya di ruang sebelah. Saya ruang lab parasitologi, Mas Pandit di ruang gizi, lantai 7. Atau Mas Rizal. Ya, juga di lantai 7. Tolong, itu nanti harus tanda tangan kalian tanda tangan semua, kemudian dikasihkan ke saya. Saya tunggu nanti setelah ini. Ya, untuk itu, sebelum dengan beban tugas ini, baru ketemu udah dikasih beban ya, Dek ya. Saya ingin tanya dulu siapa ketua kelompok besarnya untuk kelompok 207 untuk memudahkan saya berkomunikasi. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Nova NIM 169. Naufal 169. Baik, kamu di kelompok B ya, Pak ya? Iya, Bu. Betul, kelompok kecilnya kamu P, Nova? Iya, Bu. Ya, baik. Nova, saya kasih tugas untuk mengurusi ini nanti, mengambil lembar-lembar yang saya sampaikan tadi, kemudian dimintakan tanda tangan semua yang hadir di sini untuk kegiatan acara ini, maksud saya ber-17, kemudian nanti disampaikan ke saya, katanya juga harus tanda tangan di lembar itu untuk pertanggungjawaban kegiatan kita hari ini. Siap ya, Nova? Iya, Bu, tapi ini di grup besar yang isinya ketua-ketua itu paling lambat dikumpulinnya Jumat tanggal 26 Agustus jam 15.30, Bu. Jumat tanggal 26 Agustus. Jumat tanggal 26 Agustus. Tapi kan harus ke saya harus mengisi apa enggak, saya belum tahu pomnya. Jangan mepet. Jangan mepet untuk ke saya ya. Besok sudah Kamis. Ya. Karena saya juga harus melihat isinya apa, apakah saya harus mengisi sesuatu di sana. Saya juga tidak diberi dari sana, dari FeedLab. Jadi saya masih buta, belum tahu untuk mengasihkan. Jangan pas mepet deadline. Ya, kenapa? Ya, Bu. Ya, Bu. Insya Allah nanti secepatnya saya kasih ke Bu nanti. Iya, saat ini. Ya. Oke, masih ada yang banyak mengenal saya ya, panggilan saya Buati. Oke, terima kasih mungkin yang sudah pernah ketemu tutorial dengan saya, sudah hafal mestinya ya. Saya nggak mau untuk dipanggil dokter, nggak mau. Panggil saya dengan Bu Ati. Sihan pernah, Novel pernah, Irpa pernah, Siska pernah, Kevin nampaknya pernah semua ya. Mungkin ada beberapa yang belum. Baiklah. Jadi untuk ketuanya tugasnya itu nanti seperti itu. Untuk itu mari kita memasuki ke kegiatan pertama. Ya, kegiatan pertama itu adalah kita untuk memecahkan atau belajar bersama tentang kasus. Bentar, saya cari form penilaian karena harus saya nilai. Kegiatan hari ini sudah ada poin penilaian. Siap ya. Dan kasus sudah terima kalian kemarin kan? Sudah diterima kan? Bukan hari ini kan? Sudah sejak kemarin kan? Baik. Baik, kalian sudah terima semua. Untuk itu, untuk memulai kegiatan ini, yuk saya minta tolong dibacakan salah satu dari ini
membacakan kasus ini? Yuk silakan. Novel aja deh. Novel, yuk Novel. Bacakan kasusnya pelan-pelan. Ya Bu, sebentar Bu. Ada masalah Novel? Sudah Bu, sudah. Ini izin saya bacakan ya Bu. Yuk silahkan. Teman-teman saya izin bacakan untuk kasus 4, yaitu untuk kelompok 7-8. Seorang perawat NS Nurse N mengikuti visit yang dilakukan oleh dokter jaga di bangsal bersalin ibu dan anak. Saat mengunjungi kelas 3, tampak setiap pasien tidak mengenakan gelang tanda pengenal pasien. Suster N kewalahan saat memastikan identitas pasien dengan status rekam medis yang dibawa. Meskipun pada rekam medis sudah tertera nomor pasien, namun didapati pasien berpindah-pindah bed karena dari 6 bed di ruangan tersebut hanya 4 bed yang terisi. Suster N harus mengkonfirmasi identitas pasien secara verbal pada pasien. Karena hal itu memakan waktu dan jadwal visit dokter yang padat, maka dokter jaga memarahi Suster N di hadapan pasien dan mengatakan bahwa perawat harusnya memastikan setiap pasien memakai gelang identitas sehingga tidak menghambat kerja dokter. Ketika Suster N ini menyampaikan keluhan tersebut kepada rekan sejawat, rekannya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tugas bidan karena mereka berada di bangsal bersalin ibu dan anak. Rekannya beralasan bahwa kerja perawat sudah cukup berat dalam merawat pasien selama 24 jam. Dan sebaiknya tidak diperberat dengan hal-hal administratif seperti itu. Nomor 1, apabila Anda merupakan salah satu tim manajemen rumah sakit, bagaimana penata laksanaan pada kasus tersebut dengan menerapkan IPE dan kaitannya dengan kode etik tenaga medis. Non-malfeasance. Nomor 2, identifikasikan bagaimana mekanisme koordinasi atau komunikasi antar tenaga kesehatan pada kasus tersebut. Yang nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang ego profesi dan bagaimana cara mengatasinya. Nomor 4, terkait dengan profesi dokter yang merasa superior di kasus tersebut, bagaimana seharusnya attitude yang dimiliki tenaga kesehatan dalam interprofessional collaboration atau IPC. Baik itu Bu. Ya, baik, terima kasih Novel atas kesediaan dalam membacakan kasus ini. Karena ini ada penilaian, ya, saya langsung saja seperti tutorial untuk pertanyaan pertama, untuk yang harus didiskusikan yang pertama, masalah pertama. Yuk, siapa yang mau menanggapi dari pertanyaan pertama? Silahkan raise hand ya, biar saya tidak kesulitan untuk memanggilnya. Silahkan raise hand. Kan kasus sudah disampaikan sejak kemarin. Yo, Devina. Devina silakan. 69, sebentar, saya lihat nama kamu. Nomor 69, Devina Aprilia. Ya. Saya mungkin izin berpendapatnya sedikit aja mungkin Bu. Jadi mungkin saya mau yang prinsip non-maleficence itu apa dulu. Jadi berdasarkan yang saya baca itu kalau prinsip non-maleficence itu ada artinya tuh tidak merugikan. Jadi dia tuh prinsipnya tuh kayak tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik maupun psikologis pada pasien. Jadi tuh tenaga kesehatan itu harusnya itu bahu-membahu untuk memberikan upaya pelayanan kesehatan dan senantiasa dengan niat yang tulus untuk membantu pasien itu mengatasi masalah kesehatannya. Mungkin itu dulu Bu. Itu tentang yang non-maleficence. Ya, Vicence ya. Itu jadi baru mengartikan itu ya, Dev ya, belum masuk ke apa namanya permasalahan ya, baru mengartikan itu. Yuk sekarang coba masuk ke permasalahannya. Bila mana atau apabila kamu merupakan salah satu tim dari manajemen rumah sakit, apa yang perlu kalian lakukan? Dengan adanya kasus ini, apa yang akan kamu lakukan? Yuk saya urutkan saja ya di posisi layar saya ya.
dari Devina tadi muncul Salsabila. 203 silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Salsabila NIM 203. Sebelumnya saya pengen membahas dulu tentang gelangnya ini. Jadi tujuan dari pemasangan gelang identitas pada pasien itu kan ya sesimpel agar tidak salah pasien, tidak salah tindakan, tidak salah prosedur seperti itu. Maka kita tuh juga perlu sekali, maka sebagai tim manajemen yang pertama mungkin kita juga harus mengedukasi pasien untuk pokoknya tentang urgensi pemasangan gelang ini, karena ya pokoknya pasiennya itu dibilangin kayak, Pak, Bu, gelang ini tuh sangat penting untuk dipakai. Nanti kalau misalkan salah tindakan tiba-tiba dioperasi kan ya bahaya seperti itu. Lalu yang kedua juga mungkin sebagai tim manajemen saya ingin memperjelas lagi uraian tugas dari seluruh tenaga kesehatan agar tidak bingung. Ini nurse-nya tadi kan ada di narasi bahwa merasa bahwa itu mungkin bukan tugasnya dia tapi tugasnya bidan seperti itu. Alangkah baiknya diberikan kepada bidan saja tugasnya itu. Mungkin bisa diperjelas lagi supaya besok-besok lebih tidak bisa bilang tugasnya siapa-siapa. Seperti itu, mungkin itu dari saya, dokter. Baik. Sebetulnya masih banyak ya yang harus dipandang. Yuk coba dilengkapi. Yang lain, ini masing-masing tadi Salsabila mengambil salah satu dari pandangan dia mengambil tentang pemakaian gelang. Pemakaian gelang. Pemakaian gelang ini sebaiknya diberikan pada semua pasien. Di sini dituliskan saat mengunjungi kelas 3. Berarti kemungkinan ada pada saat kelas 1 itu tidak, atau pada saat kunjungan kelas 1 dipakai gelang. Ini setelah kunjungan di kelas 3 kok tidak pakai gelang. Nah, secara manajemen tadi Salsabila bilang gelang itu harus dipakaikan ke semua pasien, baik itu di kelas apapun, VIP atau VVIP atau sampai kelas yang terbawah pun semua harus diberikan identitas itu. Itu gitu Salsabila, kalau boleh saya ringkas. Oke, dokter. Tuh, lalu toh panggil saya toh. Oke, Bu. Nah, jangan salah manggil saya ya. Itu ya, singkatnya seperti itu. Itu dari sudut pandang memakai gelang. Ada beberapa lagi yang perlu dibenahi bila Anda sebagai tim manajemen rumah sakit. Yuk, pendapat lain? 39. Baby. Ya Bu, maaf tapi di saya Zamilatul duluan kayaknya. Zamilatul duluan. Terlanjur nggak apa-apa deh. Kamu dulu nanti terus Zamilatul. Sudah terlanjur siapa? Oke, baik Bu, terima kasih. Terlanjur saya Sendang karena ganti ya. Nanti setelah kamu Zamilatul. Nggak apa-apa ya Zamilatul ya? Gak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Yuk Pep, silahkan Pep. Baik, mungkin kalau dari saya untuk tata laksananya itu yang di bagian pasien yang berpindah-pindah. Jadi mungkin Sebentar Pep, sebentar. Minta izin saya ambil headset dulu biar nggak ganggu temen. Karena semua juga melakukan ini. Bentar. iya Bu. Walaupun saya nggak pakai, tapi ini akan saya biar nggak keluar. Karena banyak yang di kantor ini semua bimbingan, nanti tidak mengganggu. Yuk silakan. Baik Bu, mungkin izin jawab. Jadi untuk yang pertama mungkin pasien bisa diarahkan untuk kembali ke bednya masing-masing. Kemudian mungkin semua tenaga medis juga memperhatikan pasien-pasien yang berjalan-jalan seperti itu. Jadi pasiennya itu
Jadi sehat dulu kayak gitu. Oh, putus, Beb. Coba diulang sedikit yang terakhir, Beb. Saya nggak bisa mendengar, putus. Oh ya, maaf Bu. Jadi yang pertama mungkin pasien diinfokan untuk kembali ke bednya masing-masing sesuai dengan nomor bed yang awal dia waktu masuk ke ruangan. Lalu untuk tenaga medis siapapun yang berjaga apabila melihat pasiennya jalan-jalan atau berpindah-pindah tempat atau berpindah ruangan, mungkin bisa Aduh, putus lagi ya. Apakah yang lain merasakan itu? Putus. Iya, Bu, putus. Nah, putus. iya, saya pikir aku sendiri. Putus-putus. Jadi aku sing terakhir pun juga tidak mendengar. Yang intinya mungkin tentang bahwa pasien tadi tidak boleh meninggalkan bednya kemana-mana, lebih-lebih keluar ruang ya. Ini saja hanya pindah bed dalam satu ruang ya, satu bangsal ya ini ya, satu bangsal. Saja tidak boleh apalagi keluar. Itu larangan bed. Tapi kan dari tim manajemen agar itu tidak terjadi, apa yang harus kalian lakukan? Yang lain, ya Milatul. Baik Bu, mungkin kalau menurut saya dari kasus itu kan bahwa pasien itu tidak memakai gelang pengenal identitas. Jadi mungkin sebagai tim manajemen untuk mengatasi hal tersebut mungkin meminta untuk tenaga medis itu mengonfirmasi atau mengkomunikasikan terlebih dahulu untuk hal tersebut, dan juga tidak serta-merta untuk dokter itu menyalahkan kepada pihak perawat, karena bisa jadi adanya hal tersebut bisa jadi adanya kesalahan pada pihak pengelola administrasi pasien, atau bisa jadi kesalahan dari pasien itu sendiri yang mungkin lupa mungkin melepas gelangnya kemudian tidak memakai gelang pengenal identitasnya kembali. Jadi lebih kepada mengkomunikasikan dan juga mengkonfirmasi tentang kondisi yang sebenarnya terjadi. Lalu di kasus itu kan untuk perawatnya juga merasa bahwa kerja perawat itu sudah berat. Jadi mungkin untuk dari pihak manajemen rumah sakit bisa lebih seperti menyatukan antara pihak tenaga kesehatan, antara dokter, perawat, kemudian bidan. Jadi memberikan seperti mungkin masukan atau mungkin memberitahu kepada mereka bahwa tugasnya itu sebenarnya sama saja dan tujuannya itu sama untuk kebaikan dari pasien. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, tentang apa namanya jobnya. Jadi tugasnya dari perawat itu apa, itu harus jelas. Kemudian yang perlu dipertegas juga di sini, kalau perawat sampai merawat pasien selama 24 jam, di sini kan bilang dalam merawat pasien selama 24 jam, kamu sebagai tim manajemen bagaimana? Yuk, lanjut. Jadi dalam diskusi ini tolong dilanjut, apa yang menjadi pertanyaan saya coba disambut, direspon. Siapa? Okta? Jihan? Oh iya Bu, izin menanggapi yang masalah tadi perawat 24 jam terlebih dahulu ya Bu. Jadi sepengetahuan saya dari selama ini di rumah sakit itu perawat itu biasanya ada shift-shiftnya seperti itu dari manajemen rumah sakit. Ada shift, mungkin ada shift dalam satu hari ada 3 kali shift atau 2 kali shift, tapi 2 kali shift juga mungkin sudah dirasa berat. Nah, kalau diketahui dari skenario, ini kalau 24 jam, berarti ada manajemen yang perlu dievaluasi. Kenapa kerja perawat ini bisa 24 jam? Perlu dievaluasi bagaimana sistem kerja perawat ini, apakah bisa dilakukan shift, atau apakah bisa dilakukan open recruitment lagi untuk perawat, jadi ditambah sumber dayanya, seperti itu. Supaya perawat ini juga tidak merasa
saya ini bebannya yang paling berat seperti itu. Padahal jika dilihat kembali, semua profesi pun dari bidan pun dari dokternya juga memiliki beban dan tanggung jawab yang besar pula. Tetapi memang jika berdasarkan keluhan dari perawatnya ini yang 24 jam memang ada kesalahan dari sistem manajemen rumah sakitnya seperti itu. Nah, saran saya dilakukan pertama sistem shift seperti itu karena benar sekali perawat itu 24 jam untuk pasien. Ketika pasien tiba-tiba minta tolong sesuatu di tengah malam, itu kan pasti yang jaga itu perawat. Nah, itu dia kita perlu membuka beberapa shift seperti itu supaya tidak memberatkan perawatnya tersendiri. Terus juga dari sisi manajemen yang lain tadi sudah dibahas oleh Bila tentang menegaskan batas-batas kewajiban dan tugas itu setiap profesi secara tegas seperti itu. Nah, yang bisa menegaskan di sini itu kan pasti pihak manajemen rumah sakitnya karena yang memiliki sebagai holder dari rumah sakit tersebut itu adalah manajemennya. Nah, jadi itu perlu ditegaskan kembali oleh pihak manajemennya. Tidak mungkin nanti tiba-tiba perawatnya tiba-tiba mengkritik bidan secara terang-terangan, itu kan juga sudah di luar kuasa bidan sebenarnya. Yang dapat menegaskan kembali peraturan-peraturan seperti ini secara tegas itu ya pasti manajemennya seperti itu. Jadi itu untuk evaluasi manajemennya kembali. Jadi misalnya tadi perawatnya ini mengkritik bahwa harusnya kan bidan yang di bangsal seperti itu. Jadinya harusnya bidan yang mengetahui tentang gelang-gelang tersebut tadi. Tapi sebenarnya jika sudah ditegaskan itu tugas perawat, ya sebaiknya dipertanggungjawabkan. Bukan masalah yang berjaga di bangsal itu siapa, yang berjaga di bangsal seharian itu siapa, tetapi perlu dipertegas kembali tugas-tugasnya siapa saja. Dan itu menurut saya kuasanya berada di manajemen rumah sakit. Seperti itu. Nah, yang kedua ini ada masalah komunikasi di antara Ya, saya kira stop dulu. Yang Jihan, saya stop dulu. Baik, saya sudah memahami. Biar nanti temanku juga kebagian ya. Yang intinya bagian tugas berikan tugas-tugas yang jelas untuk masing-masing tim. Itu Jihan. Yang kedua bekerja 24 jam. Itu harus tengok ke sana. Sehingga jalan keluar solusinya bisa dibuatkan shift. 24 jam udah nggak mungkin. Ya, setahu saya itu 8 jam maksimal bekerja sehari itu. Berarti adanya shift pagi, siang, malam itu kan sudah benar sebetulnya. Tetapi di sini karena perawat bilang bekerja selama 24 jam, maka manajemen harus memperbaiki melihat beban kerja seseorang itu berapa, ya, dibuat solusinya dengan membuat shift. Oke. Kemudian untuk masalah gelang tadi itu juga harus ditegaskan dari atas, ya, dari manajemen. Semua pasien harus pakai gelang, ya harus pakai gelang, baik itu kelas VIP dan sebagainya sampai yang kelas 3 pun harus pakai gelang. Jadi aturannya harus dibuat dari atas. Jadi bangsal yang ada di bawah memakaikan gelang itu adalah prosedur yang harus dilakukan. Ya, prosedur yang harus dilakukan, jangan sampai ada yang tidak memakai gelang. Jadi harus dipertegas dari manajemen. Tata tertib itu harus dituliskan dengan nyata. Itu ya untuk pemakaian gelang dan masalah perawat kerja, kemudian masalah pindah-pindah bed, bagaimana? Kamu sebagai manajemen rumah sakit, apa yang harus kamu lakukan? Tiara, 225. Iya Bu, saya izin untuk berpendapat. Mungkin kalau untuk masalah perpindahan bed itu, jadi sebenarnya itu terkait juga dengan masalah koordinasi dan juga komunikasi ya Bu antara tenaga kesehatan dan juga pasiennya seperti itu. Karena kan ketika seorang pasien itu datang dan kemudian telah mendapatkan bed dan juga gelang, nah itu kan
baiknya juga ditaati oleh pasiennya. Nah, itu jadi bagaimana caranya tenaga kesehatan tersebut dalam memberikan edukasi dan juga pengarahan kepada pasiennya supaya si pasien ini tuh bisa menaati dari regulasi yang telah kita tetapkan seperti itu. Apalagi di kasus ini kan terdapat 6 bed di mana yang terisi itu hanya 4 bed. Jadi 2 bed itu kosong seperti itu. Nah, itu mungkin perlunya ketegasan dari tenaga kesehatan itu sendiri dalam memberikan arahan kepada pasien seperti itu, Bu. Dari tugas yang ada di Bangsal, berarti menurut kamu, Tiara? Oh, izin berpendapat juga kalau menurut saya terkait hal tersebut, jadi perlu ada koordinasi, Bu, di awal. Jadi untuk hal ini tuh tugasnya siapa, terus kemudian siapa yang menjalankan baik antara dokter, perawat, dan juga bidan tersebut adalah jadi dibahas di awal seperti itu. Jadi apakah itu tugasnya perawat yang ada di Bangsal atau bidan yang ada di Bangsal, sebenarnya itu tergantung dari manajemennya seperti itu, Bu. Nah, kamu sebagai manajemen mau berbuat apa kalau ini terjadi hal seperti ini? Kalau apabila untuk evaluasinya ketika sudah terjadi hal seperti ini, mungkin saya akan berdiskusi dengan pihak kepala rumah sakitnya atau tim manajemen yang lain untuk membahas regulasi yang lebih baik seperti ini, dan juga memberikan ketegasan pembagian tugas antara tenaga kesehatan seperti itu supaya pembagian tugasnya ini bisa merata, adil, dan kemudian tidak ada adanya miskomunikasi seperti itu. Namun untuk apabila belum terjadi hal seperti ini atau untuk pencegahannya ya Bu, itu mungkin bisa dilakukan briefing. Jadi sebelum melakukan shift itu kita adakan briefing terlebih dahulu, namun apabila tidak sempat mengadakan briefing, mungkin minimal kita mengadakan briefingnya itu setiap minggu. Jadi setiap di awal minggu itu kita adakan briefing terlebih dahulu, tugas dokter itu seperti apa, perawat seperti apa, bidan seperti apa, agar keberjalanannya itu bisa secara adil menjalankan tugas masing-masing seperti itu. Ya, stop. Masalah job description tadi sudah dibahas di depannya. Jadi tolong dalam menjawab nanti, tolong dijawab yang belum dijawab teman kamu. Ya, tolong. Jadi biar nanti saling kompensasi, saling mengisi, melengkapi. Ya. Nah, di bawah yang perawat, kemudian bidan, itu kan di bawah dari tim manajemen. Ya, dia kan sebagai pelaksana untuk melihat lari-lari kemana dan kemana, kan apakah diizinkan dulu pasien turun dari bed. Nah, siapa itu yang membuat itu? Itu kan harus ada aturannya dulu kan, Dek? Nah, kalau sudah ada aturannya seperti itu, berarti kan perawat maupun bidan yang ada di bawah sebagai pelaksana kan, ayo Adek, nggak boleh turun dari bed. Sewaktu pasien datang, dibilangin nggak boleh keluar atau pindah dari bed. Berarti secara manajemen harus ada apa, Dek? Francisca? Gimana Bu? Maaf putus-putus ngepasin. Waduh, siapa yang bisa menerima suara saya tadi? Silakan. Semua nggak mendengar, semua putus-putus suara saya. Boleh diulangin aja nggak Bu? Sepertinya. Jadi, perawat dan bidan yang ada di bawah tim manajemen itu kan sebagai pelaksana. Benar nggak? Nah, tim manajemen tugasnya apa? Membuat apa? Aturan atau tata tertib. Nah, sebagai tim manajemen, kamu akan melakukan apa kalau ada kasus seperti ini? Saya izin berpendapat ya Bu. Yuk, silahkan. Kalau menurut saya, kalau misalnya seperti kasus di atas itu berarti kan bisa dibilang ada kelalaian kan dari tim manajemen atau bisa dibilang ada sedikit kesalahan. Nah, kalau sudah tahu seperti itu seharusnya ada evaluasi lagi dari yang pertama dari aturan apakah sudah jelas, yang kedua apakah aturan itu sudah jelas ketika disampaikan ke pelaksana dari tim manajemen, yaitu dari dokter sendiri, dari perawat sendiri, ataupun dari bidan sendiri. Menurut saya seperti itu, Bu. Nggak perlu ada aturan, nggak perlu ada tata tertib.
Perlu, Bu. Nah, sudahkah kamu ungkapkan itu? Bagaimana, Bu? Sudahkah kamu ungkapkan itu tadi? Sudah, Bu. Tadi maksud saya ada evaluasi itu evaluasi dari peraturan dan tata tertib yang dibuat dari tim manajemen rumah sakit tersebut, Bu. Nah, ini berarti menurut kamu di kasus ini sudah ada aturannya atau belum? Kalau menurut saya itu sudah ada aturan, tapi komunikasi dari tim manajemen ke pelaksana seperti dokter, perawat, dan bidan itu kurang baik. Begitu, Bu, kalau menurut saya. Tata tertib itu dikomunikasikan atau ditempel? Dikomunikasikan dan pasti juga ada yang ditempel. Nah, berarti kan nggak perlu kan untuk jalan komunikasi saja? Iya, benar. Nah, berarti kan kalau ditempel itu kan bisa dilihat oleh siapa saja. Baik oleh pasiennya, baik oleh perawatnya, baik oleh dokternya. Karena kalau dikomunikasikan itu sekali dikomunikasikan besok lupa. Ya nggak? Benar. Ya. Baik. Ya. Satu kesempatan lagi untuk pertanyaan nomor 1, silahkan. Siapa yang mau menjawab? Rindi. 19. Ya, Bu, saya izin menyampaikan untuk 19 V. Sebentar. Saya cari belum ketemu nomor kamu. ya 32. Oh, ya. Rindi, silakan. V itu mana? dari vokasi, Bu. Dari ke Kalau vokasi Nah, ya, vokasi yang apa? D3 kebidanan. Kebidanan ya. Ya. Baik. Yuk. Oke. Cepat menurut kamu. Baik, Ibu, jadi saya mohon izin menyampaikan untuk tadi mungkin terdapat beberapa pendapat yang sudah diutarakan oleh teman-teman. Jadi saya mohon izin menyampaikan. Jadi tadi kan sudah disampaikan terkait koordinasi antara dan komunikasi dengan tim manajemen dan tim pelaksana seperti bidan dan perawat tadi. Kemudian tadi kan juga sudah sebenarnya ditetapkan aturan dan diciptakannya tata tertib untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi tadi. Kemudian juga itu kan bisa terjadi akibat dilihat dari sisi pasiennya juga kan, Bu. Mungkin aturannya sudah ditetapkan dan mungkin sudah ditetapkan, akan tetapi kan untuk pasiennya mungkin belum memahami tentang seberapa pentingnya sih gelang pasien tersebut, atau pasiennya juga belum memahami tentang berpindah bed. Itu mungkin dianggap biasa saja dan sepele karena hanya dianggap cuman pindah bed saja begitu. Jadi dari tim pelaksananya sendiri, jadi sesuai job desk yang dijelaskan tadi, untuk bidan atau perawatnya itu bisa lebih mungkin mengedukasi pasiennya lagi gitu loh, Bu. Jadi dijelaskan seperti mungkin untuk dampaknya apabila tidak menggunakan gelangnya itu seperti apa, misalnya dijelaskan mungkin jadi Bu nanti mungkin apabila Ibu tidak menggunakan gelangnya dengan gelang identitas pasien dengan baik, itu mungkin terjadi kesalahan prosedur yang dapat dilakukan, kemudian kesalahan pemberian terapi obat, dan kesalahan yang lain. Jadi juga diedukasi ke pasien bahwa itu nanti akan berdampak kepada pengobatan yang sedang dilaksanakan pasien tersebut di bangsal tersebut. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Saya tanggapi sedikit ya. Kalau lihat di skenario ini tampak setiap pasien tidak mengenakan gelang. Berarti semua pasien dalam ruangan itu tidak pakai gelang semua. Ya, gitu kan? Setiap pasien di sini bilang tampak setiap pasien tidak mengenakan gelang. Nah, berarti itu bukan apakah bisa dibilang kalau itu hanya kelalaian satu pasien yang tidak mau memakai gelang. Kok iso semua kencang-kencang tidak memakai gelang semua ya? Menurut kalian bagaimana? Satu lagi saja. Kevin. Apakah suara saya jelas, Ibu? Masuk, ya. Oke, tadi suaranya Bu Sri itu tadi sempat keluar masuk, boleh diulangin dikit nggak? Oh, Tadi saya sempat keluar masuk Zoom juga. Ini loh, di baris kedua, setiap pasien tidak mengenakan gelang. Setiap pasien. Kamu bisa menangkap
bahwa dalam bangsal itu semua tidak memakai gelang. Benar, Bu. Nah, dengan dia semua tidak memakai gelang, itu apakah semua pasien lalai atau memang tidak ada tidak dikenai, tidak diberi gelang oleh petugas, atau memang belum ada aturannya? Itu. Oke, baik. Kalau saya lihat, Bu, kalau di yang Ibu bilang, itu kan semua pasien tidak mengenakan gelang. Itu pasti kalau semua satu bangsal itu full nggak pakai, itu pasti emang, bukan pasti, sepertinya memang tidak diberikan. Nah, untuk tidak diberikannya ini, apakah mungkin sudah ada, sudah ada arahan dari atas, atau belum ada arahan sama sekali dari atas, itu bisa dilihat dari dokternya. Ketika dokternya nanya perawatnya, kok pada nggak pakai? Berarti kita tahu ada aturan dari atas untuk mengenakan gelang ke setiap pasien. Nah, berarti kita tahu aturan sudah ada. Tapi mungkin untuk penyampaian aturan ini ke petugas untuk memakaikan ke pasien itu sepertinya belum terlihat di kasus ini, Bu. Makanya itu ya. Jadi kalau sebagai tim manajemen rumah sakit, kalau memang itu aturannya sudah dibuat, tata tertibnya sudah ada, berarti perlu kan dikomunikasikan untuk penata di lapangan kan, untuk pelaksana di lapangan. Perlu, ya. Ibu. Ini sepertinya masalahnya di sosialisasinya. Iya, di sosialisasinya atau memang manajemennya belum membuat bahwa semua pasien harus dikasih gelang. Belum ngerti kan? Nah, berarti, solusinya kalau memang belum dibuatkan aturan itu, manajemen membuat aturan itu, kemudian disampaikan ke ya, selama pemberian aturan tata tertib kan mesti ada edukasi pada pelaksana, itu kan. Jadi mencakup semua. Nek belum ada aturan, ya dibuat aturan. Kalau sudah ada aturannya, yang diberikan kepada pengguna, pelaksana yang ada di lapangan nanti. Itu, ya. Untuk itu pertanyaan nomor 1 saya pikir saya lewati dulu. Nanti kalau masih ada waktu, ada tambahan, boleh rebutan nanti untuk memberi masukan ya ke pertanyaan 1. Sekarang masuk pertanyaan 2. Silakan identifikasikan bagaimana mekanisme atau koordinasi atau komunikasi antar tenaga kesehatan pada kasus tersebut di atas. Ya, jadi menurut saya jawaban kamu tadi sebetulnya ada di poin ini, tapi sudah ada yang banyak menjawab di poin 1. Ya, yuk silahkan menjawab. Yuk silahkan, tidak saya tunjuk siapa yang mau. Sekarang ingin saya melihat keaktifan kalian. Yuk silahkan. Irba. Baik, mohon maaf Bu, tapi di sini dulu pertama ada Siska dulu, mungkin bisa Siska dulu atau? Karena Siska tadi sudah ada poin, kamu dulu, yang kamu belum dapat poin. Saya ada pertimbangan tersendiri, Irba. Baik, saya izin menyampaikan pendapat untuk yang nomor 2. Jadi kalau dari saya sendiri itu melihat komunikasi antar tenaga kesehatan pada kasus tersebut itu, kalau menurut saya masih kurang, karena apalagi ini ada salah satu oknum dokter yang marah dan menggunakan ego untuk memarahi bidannya ini tadi. Stop, Irba. Itu nanti jawaban nomor 3, Irba. Saya cut. Yo, baik Bu. Jadi untuk mekanisme koordinasi atau komunikasi itu nanti bisa melalui yang pertama itu menggunakan kebijakan yang paling atas, yaitu pada orang-orang atau jabatan yang memegang manajemen pada rumah sakit tersebut, yang mana nanti bisa melakukan pertama tadi evaluasi dan melihat apakah peraturan yang sudah dibuat itu tadi berjalan dengan lancar atau tidak. Apabila ada satu kasus yang seperti ini tadi yang tidak memakai gelang identitas serta ada yang berpindah bed, itu nanti bisa bagaimana gitu, saya istilahkan itu dievaluasi secara satu-satu dan diberikan bagaimana solusinya. Dan untuk
mekanisme manajemennya itu harus diperjelas lagi dan dipertegas lagi. Dan untuk yang tim yang sebagai tim pelaksana seperti dokter, bidan, dan perawat, itu juga harus mungkin berani tegas dan mengomunikasikan itu secara baik-baik tanpa adanya emosi atau mungkin kepala panas begitu, agar menciptakan suasana antar tenaga kesehatan itu yang baik dan koordinasi itu berjalan dengan lancar. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Ya, saya terima dulu. Tidak akan langsung saya komen, saya ingin mendengarkan suara dari Siska. 99. Saya izin berpendapat. Tapi kalau misalnya ini masuk di nomor selanjutnya, nanti Bu Sri bisa potong aja ya, Bu, nggak apa-apa? Ya, karena saya lihat nanti seperti yang tadi saya cut. Irfan mau masuk ke tentang egonya dokter, maka saya cut karena itu di pertanyaan nomor 3. Ya, kalau menurut saya untuk nomor identifikasi koordinasi itu menurut saya kurang baik. Itu karena dalam suatu komunitas atau dalam suatu kelompok yang membutuhkan kerjasama itu tuh sebenarnya itu nggak ada yang namanya salah-salahan atau enggak keluar kata seperti itu kan perawat udah merawat 24 jam. Menurut saya itu tuh komunikasinya di situ kurang baik karena di situ tuh menunjukkan kalau misalnya kayak terlihat kalau misalnya kurang koordinasi kalau dia itu nggak tahu tugasnya apa, terus habis itu kayak lebih ke arah pemahaman terhadap tugasnya mereka itu tuh masing-masing itu kurang paham dari pihak entah dari perawat, entah dari bidan, entah dari dokter sendiri. Dan selain itu juga untuk permasalahan dari peraturan seperti gelang dan juga gelang pindah tempat tidur itu juga ada miskomunikasi dari tim manajemen seperti yang tadi dibahas di nomor 1, entah kurang paham, entah lalai, itu juga kurang baik karena rumah sakit ya sebenarnya kalau rumah sakit itu seperti itu tuh bisa diprotes atau menurunkan kualitas gitu loh, dan itu tuh suatu hal yang fatal dan sebaiknya seperti itu tuh dikurangin dan memang benar tadi harus ada evaluasi dan pembahasan ulang dan untuk mengingatkan lagi tentang adanya peraturan-peraturan tersebut. Jadi kayak menurut saya dari komunikasi dari kasus tersebut itu tuh sangat-sangat kurang, terutama dari tim manajemen ke pekerja dan juga antara mereka yang saling bekerja sama, yaitu tim kesehatannya di situ. Kalau menurut saya itu, Bu. Ya, berarti kalian sudah melihat bahwa di sini komunikasi tim ya, jadi ada perawat, ada dokter, ya itu masih kurang komunikasinya. Itu coba dilanjut. Belum siapa? Gina Nurul 21. Baik Ibu. Baik Ibu, saya izin menjawab pertanyaan untuk nomor 2 ini. Untuk bagaimana sih mekanisme dari koordinasi atau komunikasi antar tenaga kesehatan pada kasus ini? Menurut saya memang pada kasus ini untuk koordinasi antar tenaga kesehatan itu kurang. Nah, dari kurangnya koordinasi ini, sedangkan koordinasi itu berperan penting terhadap proses pengelolaan layanan kesehatan rumah sakit, baik itu pelayanan medis maupun pelayanan yang non-medis. Nah, ini juga akan menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu faktor bagaimana nanti turunnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan. Setentunya pentingnya koordinasi dan komunikasi antar tenaga kesehatan ini adalah salah satu pembelajaran untuk tenaga kesehatan. Nantinya mungkin setelah dievaluasi kita lihat kesalahan-kesalahan yang mungkin telah terjadi jangan sampai terulang kembali. Lalu keselamatan pasien juga adalah salah satu hal yang harus sangat diperhatikan oleh tenaga kesehatan. Entah itu dari
perawat, bidan, dokter maupun manajemen. Jadi hal-hal yang terbilang mungkin sepele itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan, karena ketika kita memperhatikan suatu hal yang kecil, maka hal-hal yang besar pun bakal kita teratur dan tentunya akan teratasi dengan baik. Mungkin dari saya seperti itu, Ibu. Ya, baiklah. Jadi dalam suatu tim itu komunikasi dan koordinasi itu sangat diperlukan. Seperti apa yang akan kalian lakukan pembelajaran IPE nanti ya, C5 ini ya. Ya, jadi komunikasi dan koordinasi itu memegang kunci kesuksesan dalam pekerjaan. Entah itu di pelayanan kesehatan di rumah sakit ataukah dalam kegiatan kalian di lapangan nanti. Ya, jadi ini kasus ini untuk menggambarkan nanti akan bagaimana. Nah, itu ya, kalian sudah bisa melihat. Kalau menurut kalian komunikasi yang tidak benar di kasus ini yang seperti apa? Yang mana contohnya? Komunikasi yang kurang benar di kasus ini. Virial 20 ya. Virial itu vokasi juga 20 ya. Oke. Pendapat saya dari kasus tersebut ini yang kurang komunikasi dengan baik itu di mana dokter yang memarahi perawat di hadapan pasien. Di situ mungkin komunikasi atau attitude dokter itu kurang baik, mungkin bisa tidak patut untuk disampaikan di hadapan pasien, karena itu bisa membuat pasien tidak nyaman dengan etika dokter. Seperti itu, Ibu. Baik, ya. Coba saya satu lagi minta pendapatnya farmasi. Eta Cahyani. Mana Eta? Ya, Eta, silakan coba. Pertanyaan saya tadi kurang jelas ya, bisa kamu kurang keras ya. Eta bisa diperbaiki dulu. Maka suara saya sudah masuk. Baik, masuk. Ya, Eta coba. Jadi pada kasus tersebut itu terdapat masalah pada working culture support-nya, yaitu strategi komunikasinya, Bu. Untuk komunikasi antar profesi tadi itu belum sesuai dengan etika dan hukum kesehatan, yaitu dilakukan secara santun antara teman sejawat baik seprofesi maupun berbeda profesi, sehingga dapat memunculkan konflik antar profesi, di mana antar profesi ini saling menyalahkan terhadap kelalaian sistem dari perawat pada bangsal bersalin ibu dan anak. Selain itu, pada komunikasi antar profesi khususnya dari dokter kepada perawat pada kasus tersebut itu belum dilakukan secara internal dan kolaboratif, sehingga dapat memicu adanya kenyamanan pada pasien yang menyaksikan kejadian tersebut. Begitu menurut saya, Bu. Menurut kamu sebaiknya dikomunikasikan di mana? Bagaimana, Bu? Yang kamu sebutkan tadi, dokter dan perawat itu tadi sebaiknya dikomunikasikan di mana? Sebaiknya dapat dikomunikasikan ketika dilakukan evaluasi yang pasti tidak dalam ruangan tersebut. Mungkin dokter dapat mengajak perawat tersebut untuk berbicara secara baik-baik, tidak di hadapan pasien yang jelas, Bu. Tidak di hadapan pasien. Tidak di hadapan pasien, jadi bisa ya, kalau di rumah sakit kan ada ruang perawat itu ya. Sebelum dokter mau visit pertama kan mestinya masuk ke ruang perawat itu ya. Setelahnya kan juga masuk ke ruang perawat itu. Iya. Ya, jadi tidak saat evaluasi, di evaluasi juga di depan banyak orang. Saat evaluasi kan mesti ada tim manajemen, ada tim dari ini, dari itu.
Ya, jadi kalau hal semacam ini empat mata atau di saat di tempat yang tidak di depan pasien, bisa di tempat yang tadi yang saya sebutkan tadi. Baik ya. Untuk pertanyaan ketiga sekarang. Pertanyaan kedua saya cukupkan dulu, nanti bisa dilanjut kalau masih ada hati kalian untuk menjawab. Biar semua terjawab dulu. 3, yuk siapa yang mau menjawab? Kevin? Satu, tiga tadi sudah raising sejak pertanyaan yang kedua. Yuk, coba sekarang pertanyaan ketiga. Baik, terima kasih Bu Sri. Kalau untuk yang pertanyaan ketiga, apa yang Anda katakan tentang ego profesi dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau yang saya tahu, ego itu nggak salah. Ego itu kalau setahu saya itu apa ya? Bukan komponen sih. Ego itu membantu kita untuk menangani apa yang sedang kita alami. Nah, ego itu biasanya berkembang dari identitas. Identitas orang tuh kayak, kan setiap orang beda-beda identitasnya. Dan ego ini tuh membantu setiap orang, membantu identitas orang tersebut untuk apa ya? Untuk memberikan output di dunia nyata. Jadi misalnya identitasnya tuh kayak gimana gitu. Gimana cara ngomongnya? Jadi ego profesi. Di sini kalau kita lihat contohnya yang mana? Yang mana dulu? Ego profesi yang mana? Di kasus ini. Contohnya yang pertama ego profesi susternya itu, Bu. Di mana? Ketok egonya di mana? Kelihatan egonya di mana? Terlihat egonya itu ketika dia merasa bahwa kerjaan dia sebagai perawat itu menurut dia sudah cukup berat, dan menurut dia sudah merawat pasien selama 24 jam, dan menurut dia sebaiknya pekerjaan dia itu udah berat dan nggak usah juga, dan dia juga nggak usah bekerja di ranah administratif kayak gelang kayak tersebut. Sehingga si susternya ini menyalahkan bidan. Tapi suster ini juga disalahkan sama dokternya. Dokternya salahin susternya karena dia tidak memastikan setiap pasien pakai gelang identitas. Jadi dokter ke suster, suster ke susternya curhat ke suster lain, dan dia menyalahkan bidan. Kalau menurut saya ini merupakan shifting the blame. Jadi kayak lempar batu semua tangan. Jadi bukan permasalahan, blame itu apa bahasa Indonesianya? Ini loh Bu, kesalahannya, iya, jadi kesalahannya itu dilempar-lempar. Nah, kalau pelemparan kesalahan ini itu menurut saya itu adalah ketidakmauan seseorang dalam contohnya misalnya kayak mungkin walaupun dari pihak manajemen itu belum ada sosialisasi aturannya, bikin aturan kalau setiap pasien di bangsal ini kelas 3 harus pakai gelang. Terus misalnya manajemennya tuh lupa mensosialisasikannya, tapi suster, dokter, bidan itu udah tahu. Nah, mereka udah tahu, tapi mereka tidak mengambil inisiatif, mengambil tanggung jawab untuk nggak ada yang ngelakuin, aku deh coba ngelakuin, misalnya aku makin gelang ke pasien-pasien tersebut, misalnya dia masih punya waktu kosong kayak gitu. Jadi menurut saya ini ikatan egonya ketika mereka mengoper kesalahan tersebut. Itu, Bu. Seharusnya apa yang menjadi kesalahan itu diatasi secara bersama-sama. Jangan saling melempar, jangan saling menyalahkan. Begitu maksudnya intinya ya, Kevin ya. Benar, Ibu. Nah, itu pun seperti apa yang kalian jawab di sini, itu nanti coba kamu terapkan saat kamu bekerja sama tim ber-6 atau ber-17. Ya, jangan menggunakan egomu di depan. Jangan menggunakan egomu di depan. Berarti solusinya apa? Cara mengatasinya apa? Kalau itu dipandang orang lain, kamu misalnya bersikap ego, cara mengatasinya mau mendengarkan masukan orang lain, ya enggak?
Nek ada masukan nggak mau mendengarkan, bergundul namanya, yo egonya tetap di depan. Jangan, itu nggak baik. Bisa menggagalkan pekerjaan tim itu. Karena salah nggak mau dibilang salah, ya kan? Malah menyalahkan orang lain, nggak ada habisnya. Jadi yang merasa melakukan kesalahan mestinya introspeksi cara mengatasinya ya, bisa menerima masukan dari orang lain. Itu ya, itu menurut rangkuman saya dari jawaban Kevin. Yuk coba sekarang yang belum menjawab siapa ya? Kita tadi sudah. Naufal ya. Naufal yuk, maaf ya adik-adik, ini saya ratakan dulu. Nanti kalau semua sudah dapat silakan untuk kompetisi ya. Naufal dulu. Naufal silakan Naufal. Iya Bu, jadi untuk ego yang dilakukan oleh teman-teman yang perawat tadi yang bekerja 24 jam itu seharusnya tidak dikatakan seperti itu ya. Jadi kan tenaga kesehatan itu tim ya, jadi nggak cuma dokter, perawat, dan juga kebidanan. Dan itu seharusnya dikoordinasikan dari awal dulu dan di solusinya, dan untuk selanjutnya itu harus bagaimana, dan untuk untuk mencegah supaya hal seperti ini tidak terjadi. Dan juga untuk yang teguran saat di depan pasien itu seharusnya tidak dilakukan karena itu kurang etis dan tidak sopan begitu. Jadi untuk ego dari masing-masing profesi ini seharusnya tidak diucapkan atau dipaparkan di depan pasien. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Baiklah, jadi Nova menanggapi bahwa pasien yang bekerja 24 jam itu kalau memang itu 24 jam beneran, ya jadi apa yang sudah ditugaskan dan disanggupi di depan, ya jangan mengeluh. Ya enggak, itu enggak intinya. Kan pada saat screening mau penerimaan perawat kan mestinya sudah ada penjelasan. Nanti kerjamu sekian jam. Bagaimana? Sanggup enggak? Sanggup. Kalau sudah sanggup ya dilakoni. Jangan mengeluh. Ya. Saya kaitkan nanti kamu di lapangan. Di lapangan dan nanti kamu memang programnya itu menganalisis kesehatan keluarga, harus terjun ke rumah orang-orang, ke rumah warga. Kamu sudah tahu kan di awal ini bahwa itu nanti menjadi pekerjaan kamu. Di antaranya itu menjadi pekerjaan. Saat di lapangan nanti jangan sampai ada yang mengeluh. Sudah dihadapi bersama-sama sesuai dengan jobnya masing-masing. Nek job itu sudah diterima, yo dikerjakan sebaik-baiknya. Itu ya jawaban Naufal kalau saya kaitkan ke nanti saat kalian IPI. Nah, itu. Nek coba bagian job, ketua wis bagi kamu ini. Nek memang nggak sanggup di depan, bilang di depan nggak sanggup. Jangan kok menyanggupi, tapi setelah berjalannya menjadi nggak karuan, menjadi mengeluh, akhirnya hasilnya menjadi tidak optimal. Itu tidak dikehendaki oleh tim. Ya, itu kalau jawaban dari Naufal tadi. Coba satu lagi yuk, yang pertanyaan nomor 3 ini saya minta Faridisania Adnan Murtadla. Yuk, silahkan coba.
Ya, jadi di sini aku nak panggil kamu siapa ya? Panjang banget nih, Farah. Boleh. Panggil kamu siapa? Farah, boleh. Baik, itu nanti selama bimbingan aku manggilmu Farah terus nanti. Farah, kamu bilang di sini bahwa dokternya ini merasa super. Ya, egonya tinggi sekali. Ih, aku pasienku banyak banget loh. Ayo cepet. Nah, berarti dia kan tidak bisa melihat situasi yang saat insidental banget. Ya, pada saat pasien kemana-mana, itu kan perawat juga nggak tahu. Ya nggak? Perawat kan juga nggak tahu. Begitu masuk rumah, malah pasien itu kok berkeliaran. Itu kan? Tapi sebetulnya perawat kan sudah melakukan terobosan, melakukan langkah. Apa yang bisa lakukan? Tak panggil aja deh secara verbal. Itu kan sudah suatu solusi kan? Ya, perawat sudah melakukan solusi, mencari solusinya. Tak panggil secara verbal. Nah, cuma di sini dokternya yang merasa, ih, kelamaan gini. Nah, itu mestinya tidak terjadi pada dokter itu. Walaupun dia paling super, baik di dalam tim, itu ya harus melihat sikon apa yang terjadi. Jangan mengutamakan egonya. Sudah diatasi permasalahannya. Ya, jangan terus mengumpat-ngumpat. Nanti sebagai ketua, bawahanmu sudah melakukan pekerjaan, ada kesalahan, tetapi sudah melakukan perbaikan. Yo, jangan diundat-undat, jangan dimarah-marahi. Memang situasinya mendesak. Kalau tidak mendesak, dibuat-buat boleh marah. Ya, tapi ini kan situasional sekali tadi di kasus ini. Ya kan semua kan tidak tahu kalau pasiennya kemana-mana, semua tidak tahu. Ya, jadi jangan merasa super dalam suatu kelompok. Dudukkan semua adalah sejajar. Dudukkan semua adalah sama. Hanya memang dalam suatu kelompok itu harus ada koordinatornya. Sebagai koordinator jangan merasa super. Ya, membagi-bagi pekerjaan tetapi juga harus dipantau. Dielingi kalau memang itu nggak benar. Cara mengilingkannya, cara mengingatkannya harus pakai etika yang benar. Harus sopan. Walaupun itu sesama seangkatan, kalian seangkatan atau ini selevel kan? Tapi kan etika tetap harus dibawa kemanapun itu, karena etika itu tidak hanya untuk saat ini, itu harus kamu bawa sampai saat nanti kamu dengan siapapun harus mempunyai etika yang baik. Ya, walaupun sudah menjadi dokter konsultan, tidak hanya spesialis, malah sudah luar lagi, sudah konsultan, tapi tetap harus jaga etika, jangan mengutamakan ego. Ya, baik. Sekarang yang belum Binawan ya, Binawan dengar suara saya, Binawan? Dengar Bu, ini mohon maaf dari tadi sinyal saya emang hilang dulu dari tadi. Hilang timbul. Binawan posisi di mana? Lagi di FK Dok, tapi ini kan mungkin karena ramai ya Dok, jadinya sinyalnya hilang-hilangan. Oh, saya ya baik, saya juga di FK. Di FK memang kadang sinyalnya banyak pengguna, banyak pemakainya. Baik, suaranya kok bisa ramai banget? Bina bisa mengisolir sebentar. Oh, baik kalau dokter. Baik Bu. Ini nampaknya kamu nyari apa gitu. Sekarang kita diskusi kasus dulu. Bentar, aku mau tanya. Oh iya. Nah, iya Bu. Ayo, mengisolir dulu dari sudah Bu. Nah, biar mendengar apa isi dari contoh kasus ini di dalam kalian nanti berkolaborasi di lapangan. Apa yang harus dipahami, apa yang harus kalian cermati sehingga tidak menimbulkan konflik saat di lapangan tadi. Jadi mengikutinya jangan keputus-putus, Binawan. Oke Bu. Ya,
Coba sekarang saya tolong minta kamu jawab yang nomor 5. 4. Nomor 4. Bentar. Ini kamu masih di ruangan ini, masih di banyak orang ini. Enggak Bu, ini udah di luar ini, di dekat lobi. Karena masih banyak suara yang bisa masuk. Sebenarnya kamu mau di kampus menggunakan di ruangan tutorial itu sangat sepi sunyi, kamu bisa di situ sebetulnya. Oke Bu, ini tadi mohon maaf tadi sinyalnya juga hilang-hilangan, kemudian saya mengisolir dan ternyata emang masih banyak orang juga di luar. Jadi ya seperti itu Bu. Nah, kemudian untuk nomor 4 ya Bu. Nomor 4 itu terkait dengan profesi dokter yang terasa superior kasus tersebut, bagaimana harusnya attitude yang dimiliki tenaga medis dalam interprofesional. Ini saya mungkin akan menyampaikan beberapa hal yang terkait yang tadi kasus yang sudah dibacakan, yaitu tadi dokternya itu terasa superior karena terlihat dokter ini memarahi perawatnya dan itu berada di depan pasien ya. Kalau menurut saya ini emang agak kurang etis jika memarahi tenaga kerja yang lain jika berada di dekat pasien, karena itu bisa menimbulkan bisa membuat pasien kayak takut atau bagaimana. Nah, tapi kalau di sini untuk biar nggak terjadi konflik segala macam, sebaiknya untuk kolaborasi dari interprofesional itu dilakukan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu seperti apa? Seperti adanya budaya konfirmasi dan juga budaya empati. Jika ada beberapa hal ya Bu, kalau yang bisa dilakukan secara bersama ya kita lakukan bersama-sama begitu. Ini mungkin kurang nyambung ya, soalnya saya tadi agak kurang konsentrasi Bu karena mau nyambungkan internet terus. Attitude yang harus dimiliki dari tenaga kesehatan dalam IPC adalah salah satunya tadi kalau menurut saya itu empati Bu, bukan empati untuk dari atau tenaga kesehatan ke pasien saja, tapi empati juga ke tenaga kerja yang lain, karena jika bekerja dengan empati, insya Allah tidak akan sulit terjadinya konflik. Tapi sebelum empati, terlebih dahulu dilakukan komunikasi yang baik, karena karena jika empati tiba-tiba dilakukan itu bisa menimbulkan miskom gitu. Tapi mungkin kan orang melakukan hal-hal yang baik itu dipandang orang itu buruk ya, tapi kalau dilakukan dengan komunikasi terlebih dahulu pastinya akan lebih aman gitu Bu. Mungkin dari saya itu Bu. Ya, saya bisa menanggapi. Pak, sebelum saya menyampaikan, saya minta pendapat dari Aisyah Nurdusa Sabila Azhara. Ini untuk yang nomor 4 ya? 4. Apa yang dijawab dari Rinawan tadi seperti itu? Kamu mau menambahkan apa? Atau kamu merangkumkan dari pertanyaan 4 itu seperti apa? Mungkin kalau nomor 4 itu kan ada kaitan sama nomor 3 kan tentang ego. Karena dokternya itu merasa superior. Nah, padahal egonya sendiri itu kan setiap profesi itu mungkin mereka di dalam pikiran mereka mungkin mereka punya ego ego sendiri gitu kan. Jadi mungkin dokternya di dalam pikirannya itu mungkin dia merasa dia itu yang paling paling tinggi mungkin, terus juga paling mulia, terus juga paling hebat dan paling harus dihormati. Nah, tapi padahal setiap profesi itu kan nggak ada yang lebih mulia, nggak ada juga yang lebih hina juga. Terus juga kalau mereka mungkin merasa lebih unggul itu bisa jadi kesombongan mereka. Nah, padahal sendiri
di sini itu kan komunikasi dan juga kolaborasi antar profesi itu kan di sini sangat penting, karena kalau misalnya kita ada gangguan dari kolaborasi atau komunikasi antar perawat atau antar profesi, itu juga dapat mengakibatkan proses yang mungkin proses pengobatan dari pasien itu juga terhambat atau terhenti, terus juga kinerjanya juga nggak maksimal. Nah, padahal kita sendiri kan kolaborasi dan komunikasinya itu juga kan untuk tujuan yang sama, yaitu untuk kesembuhan dari pasien gitu. Jadi kalau saya di sini untuk attitude ini mungkin kurang baik, karena harus diingat lagi mungkin karena tujuannya mereka itu kan sama untuk kesembuhan pasien, dan mereka harus berkolaborasi juga berkomunikasi demi demi menuju tujuan tersebut. Ya, baik, sudah ada dua pendapat dari pertanyaan nomor 4. Sekarang karena semua sudah dapat poin, sudah dapat ada poin menjawab, sekarang nanti saya akan minta kalian untuk siapa yang mau raise hand untuk menjawab pertanyaan saya. Ya. Sekarang coba, saya belum bertanya. Tiara mau menjawab apa, Tiara? Tiara mau menambahkan apa? Sebenarnya tadi mau menjawab nomor 4, Bu, tapi apabila sudah cukup jadinya tidak apa-apa. Coba apa? Tetapi jangan sama dengan yang tadi. Jawabanmu berbeda. Ada sedikit perbedaan sih, Bu, di sini. Ya, coba bedanya yang mana? Baik, mungkin saya ingin menambahkan dari teman-teman tadi. Jadi untuk attitude dalam yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan itu, menurut saya salah satunya adalah selalu mengucapkan maaf, tolong, dan juga terima kasih kepada rekan sejawat dan juga rekan medis lain ketika membutuhkan bantuan dan dalam bekerja sama dalam hal apapun. Terus yang selanjutnya itu menyikapi bagian yang dokter marah-marah kepada perawat tadi, itu jadi sebenarnya kalau menurut saya hal tersebut adalah hal yang cukup subjektif gitu, karena bisa jadi dokternya itu hanya ingin menasihati dan tidak berniat marah-marah, namun persepsi dari perawatnya itu yang menganggap bahwa dokternya itu marah-marah gitu. Jadi hal tersebut sebenarnya cukup subjektif, dan untuk menyelesaikan hal seperti itu bisa dengan cara memperbaiki cara komunikasi, kemudian juga menurunkan ego masing-masing, dan bisa juga dibantu oleh pihak ketiga yang lebih bijaksana dan juga lebih objektif dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu. Terima kasih. Nah, dalam mengatasi itu di kasus yang dia nggak merasa ya kalau apa yang diomongkan itu menyakiti hati orang lain. Ya nggak? Menurut Tiara. Sehingga perawat ini merasa ya nggak dimarahi, tapi dia nggak sadar. Nah, itu suatu bentuk yang bagi orang lain tidak bisa diterima, katakanlah seperti itu. Ya. Nah, maka sebaiknya bagaimana? Cara mengatasinya bagaimana? Seandainya itu terjadi pada kamu, ternyata temanmu merasai, ini kita aku banget. Nah, kamu harus bagaimana cara mengatasi? Dia bisa menambahkan sedikit. Walaupun kamu levelnya lebih tinggi dalam tim itu. Ini kan tim ini ada dokter, ada perawat, ya kan? Nah, itu kamu lebih tinggi. Bagaimana? Kamu cara mengatasinya apa ya dalam hal ini? Harus apa? Harus seperti apa? Sebagai dokter. Maaf Bu, ini ke siapa ya? Tiara. Saya menyambung permasalahan yang kamu sampaikan tadi. Oh ya, baik Bu. Jadi kalau untuk hal seperti itu, menurut saya kuncinya itu yang pertama adalah di komunikasinya gitu. Jadi gimana caranya kita mengkomunikasikan sesuatu hal ke orang lain itu harus dengan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti seperti itu. Namun apabila ada pihak yang tersakiti seperti itu, kita membutuhkan bantuan dari orang lain yang mungkin bisa untuk menyelesaikan hal itu secara objektif seperti itu. Nah, maka dalam berkomunikasi itu jangan tinggalkan etika.
Iya nggak? Etika misalnya ya jangan sombong. Nah, jangan sombong. Walaupun kamu memang kenyataannya super dalam tim itu, tapi jangan semena-mena. Sehingga apa yang disampaikan itu kalau pegang etika, mesti ada santun. Nek santun didengarkan orang lain mesti enak, nggak akan merasa dimarahi. Nah, tadi kan sudah bilang maaf, harus ada kata maaf sebelumnya. Tadi kan Tiara ya yang bilang ya, maaf. Tadi Tiara ya yang bilang ya, harus maaf dan terima kasih. Nah, misal mau bicara itu bilang maaf dulu, maaf ya suster, kok besok lagi nggak seperti itu. Penggunaan gelang itu memang kalau aturannya sudah ada. Jadi kata maaf di depan itu dipakai itu sudah melunakkan suasana. Gitu. Itu satu langkah etis ya yang harus dilakukan kan. Nah, maka walaupun kalian super, etika itu tetap kamu pegang, jangan ditinggalkan. Ya, etika bagaimana? Ya tadi Tiara udah bilang. Nek arep ngetoke unek-unek marah, bilang dulu kata pertama, maaf ya, aku mau sampaikan. Nah, maksudnya sudah benar. Ketika Tiara tadi ya, dalam langkah yang harus dilakukan bagaimana? Itu ya itu tadi. Merasa super, etika dipegang, mengawali dengan kata maaf kalau memang tindakan yang dilakukan oleh orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kalian. Ya, saya minta tolong disampaikan. Kira-kira kalau itu terjadi di lapangan nanti, seperti apa contoh kejadiannya? Silahkan tunjuk jari, karena semua sudah. Yuk. Silahkan contoh, tolong diberi contohnya, karena ini kasus ini trigger. Ini sebagai trigger kalau nanti kamu di lapangan itu harus seperti apa toh? Nah, itu lewat kasus ini. Yo, kamu tim. Kamu tentu nanti tim. Yuk, di lapangan nanti kamu harus bagaimana? Bersifat seperti apa? Contoh yang nomor 4 ini seperti apa? Yuk. Ayo, diterapkan di lapangan nanti. Naufal yuk sebagai ketua nanti. Naufal bagaimana Naufal yuk? Ya Bu, izin menjawab ya Bu. Yuk, silahkan Naufal. Makasih kesempatannya. Jadi untuk besok saat IPC itu setiap tenaga kesehatan itu sebaiknya melakukan praktek kolaboratif yang baik, sehingga itu setiap profesi itu harus memiliki attitude atau sikap yang baik ketika bersama selaku profesi begitu ya. Dan juga selayaknya sebagai dokter itu tidak merasa yang gimana ya, semena-mena saat melakukan tindakan begitu, supaya teman sejawat kita itu juga memandang kita itu juga baik, dan juga tidak adanya tidak ada yang membeda-bedakan seperti itu. Dan juga kolaborasi itu dapat berjalan baik apabila ini setiap profesi ini bertanggung bidangnya masing-masing dan perlu memahami keahlian masing-masing profesi. Dan juga informasinya itu harus bersifat terbuka agar dapat mempermudah komunikasi antara misalnya antara kebidanan dengan farmasi ataupun suster ataupun juga dokter. Dan juga tidak saling menyalahkan jika salah satu membuat kesalahan itu, karena itu kesalahannya bukan kesalahan pribadi, tapi itu kesalahan tim karena kita bekerjanya sebagai tim. Makatan Bu, terima kasih. Betul sekali. Itu nanti kalau Naufal tadi masih nyinggung-nyinggung dokter dan sebagainya, belum berani tuntas di lapangan aku harus bagaimana, belum begitu berani mengungkap ya. Jadi siapa saja di dalam tim nanti, bekerjamu dengan siapa saja. Kebetulan IPC ini nanti ada kebidanan, ada farmasi, ada kedokteran. Kalian kan mempunyai keahlian masing-masing kan? Ya kan?
Makanya kalian harus masing-masing menyadari, oh, aku tidak mempunyai pengetahuan yang dia punya. Oh, aku punya ini, dia nggak punya. Jangan yang merasa punya itu terus menang-menang. Posisikan bahwa ini adalah kerja sama suatu tim. Caranya bagaimana? Hati-hati dalam berkomunikasi. Karena mungkin nggak disadari itu tadi. Nek nggak pegang etika, akhirnya nggak nyadar apa yang dilakukan itu merucut. Akhirnya menyakiti orang lain. Kebidanan ahlinya nengok kebidanan nih, terus gini. Kamu jangan gitu, kamu jangan gini, ini loh nggak benar. Hati-hati dalam yang kedokteran kan juga. Kamu nggak tahu tentang ilmuku. Kamu kan dari kedokteran farmasi. Kamu harus begini, nggak boleh. Ya, semua harus diutarakan dengan baik. Yang nggak ngerti ya biar jadi ngerti. Kalau yang menyampaikan yang ngerti. Tahu maksud saya? Jadi, yang kebidanan dan farmasi, ya biar bisa ngerti kalau yang menyampaikan adalah orang kedokteran dengan baik, santun, dan sopan. Sehingga yang mendengarkan tidak merasa diremehkan. Bahasanya yang baik. Ciptakanlah dalam berkomunikasi dan kerjasama, kolaborasi yang nyaman. Saya yakin pasti sukses kalau itu kamu lakukan dengan baik. Jangan menggunakan ego di depan. Ini saya menggambarkan nanti kalau kamu di lapangan terkait dengan kasus ini. Ya, terkait dengan kasus ini. Komunikasi, kolaborasi, etika dipegang. Jangan sampai itu merucut, terlempar dari apa yang ada di benak kamu. Kalau itu terlempar, egomu yang muncul itu nanti. Nek ego yang muncul, nek kalau yang sudah punya ego itu mesti nggak mau mendengar suara orang lain. Ya udah aku karepku ngene. Nah, menyusahkan tim. Itu nanti. Dikasih tugas. Misalnya ya, ketua bagi tugas. Tugasnya ini ya, tugasnya ini. Karena nggak tanggung jawabnya, tidak sesuai dengan jobnya tadi, tidak diterima dengan baik, sehingga tugas yang dibebankan ke dia tanggung jawabnya kurang. Setelah saatnya untuk dikumpulkan, karena orang yang saenake dewi itu tadi, egonya tadi, ben aku ora numpuk kok. Nah, nggak mengumpulkan tugas kok. Ya kan mematikan semua tim. Menjadi laporannya nggak jadi. Nggak jadi korban. Satu yang berulah, tim yang menjadi korban. Ini timnya kalian semua. Kalau yang dicontoh ini kan timnya ada pasiennya, ada perawatnya. Karena ulah dokternya ngomongnya nggak enak di kuping, perawatnya jadi korban, merasa disakiti. Akhirnya bisa menurunkan loh untuk prestasi kerjanya, menjadi ugal-ugalan. Aku sampai kayak gini, isi nggak bener, isi nganu lah. Bisa menjadi timbul seperti itu efeknya. Itu ya pesan saya, karena waktunya sudah tinggal 15 menit, saya kira akan saya akhiri. Saya kira kalian sudah paham dengan diskusi ini tadi. Semoga di kegiatan lapangan nanti, setelah kalian dibagi jobnya masing-masing, bisa mempertanggungjawabkan job itu, bisa berdiskusi, berkolaborasi dengan baik, jangan menonjolkan egonya, semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sesuai dengan bidangnya. Ya, yang memiliki bidang, yang saat berkomunikasi, yang merasa menguasai, ya harus mempunyai etika yang baik di dalam bicara, agar egomu itu tidak terbaca orang lain, tetapi bisa didengar orang lain yang tidak paham tentang ilmumu menjadi paham. Itu suatu pahala yang besar. Ya, camkan itu. Ya, camkan itu. Menjadi orang sebagai narasumber yang bisa memberitahu orang itu menjadi ngerti. Mendengarkan dengan enak, akhirnya paham, menjadi pintar juga. Itu suatu pahala bagi kamu yang memberi itu. Ya, saya kira ini untuk diskusi melalui kasus ini, boleh nanti
kamu baca-baca lagi, boleh diulang lagi sebelum nanti kamu akan terjun ke lapangan mengambil data. Ya, etika perlu kamu bawa sampai kapanpun. Etika itu tetap harus dibawa. Jangan nek wis super terus etikanya hilang. Menjadi ya, seperti kasus ini tadi, berarti kamu nggak bisa memahami kasus 4 ini tadi. Akhirnya itu ya, diskusi kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan penerapan nanti di lapangan ya, dari gambaran kasus ini, kira-kira nanti seperti apa ya di lapangan? Itu ada nggak yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya pesan yang pertama. Yang pertama, saat pembelajaran daring dengan saya melalui Zoom seperti ini, pertama, cari tempat yang enak. Dalam arti, orang lain tidak keganggu dengan suara yang masuk di sekitar kamu. Pertama. Yang kedua, dalam waktu 100 menit akan diskusi, sebelum memasuki Zoom, silahkan ke toilet dulu. Saya kira 100 menit diskusi nggak akan kepoyoh-poyoh, nggak akan terkencing-kencing kalau sebelumnya kamu ke toilet dulu. Ya, jangan meninggalkan Zoom saat kita berdiskusi, izin ke belakang. Atasi itu ke toilet dulu sebelum mau diskusi. Itu yang dua hal ini tolong dicamkan. Kemudian usahakan on time karena jadwal sudah ada. Dan Zoom sudah saya sediakan, saya perlain ke depan 30 menit sebelum dimulai, Zoom sudah bisa kalian masuk. Jadi sengaja saya tidak buka mepet, waktunya 9.50. Dengan harapan kamu usahakan 9.50 itu sudah ready. 5 menit sebelumnya bisa masuk. Yang keempat, seandainya nanti sudah bisa presensi di OJW, kan ada waktu 30 menit, saya membuka Zoom, mesti saya buat 30 menit sebelumnya, kalian sudah bisa masuk. OJW pun juga saya buka 30 menit sebelumnya, dengan harapan sebelum diskusi dimulai, kalian sudah bisa mengisi presensi di OJW. Ya, ingat 4 poin itu karena apa? Kok saya tekankan seperti itu? Karena saya khawatir setelah usai dari kegiatan dengan saya, kamu keburu ada kegiatan yang lain, akhirnya lupa presensi. Karena wah selak mau kuliah yang lain, selak masuk ke sini dengan waktu yang tinggal 5 menit, belum makan juga. Semoga itu tidak terjadi kalau kamu mengisi presensi di awal. Ya, di awal. Jadi setelah selesai tutup, udah kamu mau makan silakan. Udah nggak ada tanggungan lagi untuk presensi DOJ ini. Gitu ya. Karena saya khawatir nanti kalau presensi DOJ itu timernya saya tutup jam 12, kamu ingat jam 12 belum mengisi sudah terlanjur saya tutup. Masuk. Itu. Khawatir saya seperti itu, ya. Baik, itu ya masukan atau wejangan yang saya sampaikan agar supaya pembelajaran IPE ini nanti C5 mulus berjalan tanpa kendala. Semua bisa teratasi di depan. Itu harapan saya nanti. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada? Bisa menerima masukan saya? Bisa menerima masukan saya? Untuk kepentingan bersama. Kepentingan saya dan kepentingan kamu. Kepentingan saya bisa segera menutup OJW kalau kalian sudah masuk semua. Kalau sampai kalian nggak masuk, saya mau buka lagi. Kalau sudah diumumkan di depan, kok dibuka jam sekian sampai sekian, kok kenapa nggak mau masuk di antara jam itu? Terus saya tidak akan ada toleransi lagi. Tidak akan saya bukakan lagi, saya perpanjang lagi, enggak. Ya, karena sudah saya timer, saya kasih perlahan sekian sampai sekian. Itu ya, Dek ya.
Siapkan ya, baik-baik ya untuk pembelajaran ini, supaya dengan 18 kali tatap muka ya, 18 kali kegiatan ya. Berapa ya? 8 kegiatan, dan kegiatan yang lainnya, kok terhitung 14 apa 16 ya, saya lupa. Itu bisa terlampaui dengan baik. Ya, boleh kita tutup. PR untuk Naufal. Tolong presensi dengan janji tadi ya Naufal. Walaupun deadline-nya tanggal 26, tolong jangan terlalu mepet untuk menemui saya, memintakan tanda tangan itu. Ya, Naufal ya. Nah, kemudian Naufal ke saya, semua sudah tanda tangan dulu ya Naufal, karena ini saya lihat semua hadir. Semua hadir. Jadi nanti ber-17 tanda tangan basah dulu, baru kamu ke saya ya Naufal. Saya melihat bahwa semua itu sudah penuh, baru saya akan tanda tangan. Itu Naufal ya, prosedurnya ya. Oke Bu, berarti ya. Bu, berarti Bu Ati itu di lab parasit ya Bu? Iya, sebelahnya Mas Pandit. Lantai 7. Lantai 7 saya di ruang parasit di situ. Terus saya ya. Nanti kalau sewaktu-waktu meminta tanda tangan saya, coba WA saya dulu Naufal. Jadi biar gak, ya kan saya mungkin gak stay terus di lantai 7, mungkin kemana-mana. Ya, itu ya, biar semuanya itu saya inginnya semua berjalan dengan lancar, efisien waktu. Nanti kamu nunggu-nunggu cari saya ya udah kelamaan. Tapi kalau sudah kencan dulu, misalnya, Bu, saya mau menemui Ibu tanda tangan jam 11, gimana? Oh, Nova, saya nggak bisa tuh, nanti ya jam 1. Berarti kan kamu bisa kegiatan yang lain. Jam 1 nanti baru menemui saya. Nova pun mempunyai hak. Bu, jam 1 saya nggak bisa itu, bagaimana? Kita pecahkan bersama. Agar supaya waktu kita itu betul-betul terpakai dengan baik. Itu ya. Itu tujuan komunikasi yang baik. Nah, jadi komunikasi itu di mana-mana kok, nggak hanya untuk di PI nanti kok. Ya, mana-mana. Komunikasi itu harus dilakukan dengan baik. Saya kira itu ya, adik-adik ya. Yuk kita berdoa lagi yuk. Kegiatan kita hari ini saya rasa berjalan dengan baik. Saya rasa berjalan dengan lancar. Aktivitas kalian saya nilai baik, bagus aktivitas kalian. Jadi pertama sudah ada. Mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Selamat melanjutkan kegiatan kalian masing-masing ya. Sampai ketemu nanti di minggu depan seperti jadwal kita. Learning, persiapkan. Apa itu learning? Ya, learning circle itu apa? Nanti kamu masuk ke ruangan ini sudah siap dengan kegiatannya. Baik ya. Yo, saya akhiri. Saya minta izin untuk screenshot dulu. Sekarang saya ambil. Yuk, siap yuk.